Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal PKM saya, yaitu PKM Kewirausahaan yang berjudul Masker Rambut Daun Lembayung berkhasiat mengurangi kerontokan. Untuk daftar isi dari PKM Kewirausahaan itu sendiri ada 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan, kedua gambaran umum rencana usaha, ketiga metode pelaksanaan, dan yang terakhir biaya dan jadwal kegiatan. Pada bab 1 pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, di dalam daun lembayung ini mengandung protein dan vitamin A. Protein tersebut dapat membantu menghasilkan keratin, dan keratin inilah yang kemudian dapat membantu mencegah adanya kerontokan. Dan juga vitamin A yang selama ini dipercaya mampu meningkatkan laju pertumbuhan rambut, bahkan juga dipercaya mampu menjaga kesehatan pada kulit kepala. Selanjutnya rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara pengolahan masker rambut daun lembayung sehingga dapat meningkatkan nilai jual daun lembayung. Yang kedua, bagaimana cara memasarkan masker rambut daun lembayung. Selanjutnya, terdapat 2 tujuan program. Yang pertama yaitu mengetahui cara pengolahan masker rambut daun lembayung sehingga dapat meningkatkan nilai jual daun lembayung. Yang kedua, untuk memperkenalkan produk masker rambut dengan bahan dasar daun lembayung. Selanjutnya, luaran program. Luaran yang diharapkan adalah masker rambut sehat yang dapat mengenalkan daun lembayung yang kaya akan khasiatnya. Lalu, manfaat programnya yaitu masyarakat diharapkan dapat mengenal produk olahan daun lembayung berupa masker rambut yang berkhasiat bagi rambut, dan dapat membuka peluang usaha bagi mahasiswa tentang pembuatan masker rambut daun lembayung. Lalu pada bab 2, gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, deskripsi produk. Jadi, produk masker ini terbuat dari bahan dasar alami yaitu daun lembayung, yang nantinya akan dicampurkan dengan madu. Cara membuat masker ini sangat mudah, yaitu cukup menghaluskan daunnya, lalu diambil cairannya, dan lalu ditambah dengan madu. Dan kemasan produknya menggunakan kemasan plastik yang didesain seperti kemasan masker rambut pada umumnya. Selanjutnya, keunggulan dari produk ini dari segi bahannya, karena terbuat dari bahan alami yang ternyata mengandung banyak khasiat baik untuk kesehatan rambut, yakni mencegah adanya kerontokan rambut, mampu meningkatkan laju pertumbuhan rambut, bahkan juga dipercaya mampu menjaga kesehatan pada kulit kepala. Peluang pasar dari produk ini diperkirakan besar karena menggunakan bahan dasar alami dan tidak menggunakan campuran bahan-bahan kimia. Adapun analisis ekonomi usaha. Yang pertama kekuatan, yaitu dari bahan dasar yang mudah didapat. Lalu kelemahan produk ini dari bahan dasarnya sendiri, yaitu daun lembayung, karena petani tidak akan selalu menanam kacang panjang. Mereka akan lebih memilih menanam padi daripada menanam kacang panjang. Lalu membuka peluang di pasar untuk menciptakan produk masker rambut yang berbeda dari produk masker rambut lainnya. Ancamannya yaitu kalah dalam bersaing karena hanya mengandalkan bahan dasar dari daun lembayung yang terkadang membuat konsumen ragu terhadap hasil dan kualitasnya. Pada bab 3 ada metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu waktu dan tempat. Proses pembuatan produk ini memanfaatkan daun lembayung sebagai bahan utamanya yang dilakukan di rumah produksi sendiri. Dan untuk proses pemasarannya, kita melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Selain secara online, kita juga akan memasarkan produk secara offline, yaitu secara langsung seperti di bazar dan pameran. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang kami gunakan yang pertama ada blender, baskom, saringan, sendok makan, dan mangkuk. Selanjutnya dari bahan, yang pertama daun lembayung, madu, dan air.
Untuk cara kerjanya, yang pertama, pengumpulan informasi dan fakta bahwa banyak sekali yang menggunakan masker dikarenakan kegunaannya untuk merawat kesehatan rambut. Analisis pasar, dikarenakan banyak yang menggunakan masker rambut, maka ada peluang untuk memproduksi masker rambut alami dari daun lembayung. Lalu identifikasi masalah. Dengan adanya masker rambut daun lembayung dengan bahan dasar alami, apakah dapat menaikkan minat masyarakat terhadap penggunaan masker rambut atau tidak? Lalu survei bahan baku. Menggunakan bahan dasar alami yaitu daun lembayung, kemudian kami menambahkan madu untuk campurannya. Kelanjutan untuk cara kerjanya yaitu ada analisis produk dan biaya. Produk masker rambut ini sudah banyak tersedia di pasaran, pada umumnya dengan biaya kisaran 10-20 ribu. Lalu kegiatan produksi dilakukan di rumah produksi, dan marketing melalui online dan melalui offline. Selling dapat dipasarkan secara langsung. Lalu usaha baru membuat masker rambut dengan bahan dasar alami dari daun lembayung dan menggunakan madu untuk bahan campurannya dengan kemasan yang simpel dan harganya pun sesuai dengan kantong. Selanjutnya, tahapan kerja yaitu yang pertama, cuci terlebih dahulu daun lembayung yang telah dipetik, lalu tambahkan air dan blender daun lembayung sampai halus. Jangan lupa disaring dan pisahkan ampas daun dari air yang dihasilkannya. Lalu setelah itu masukkan bahan campuran yaitu berupa madu dan aduk hingga tercampur rata, lalu produk siap dikemas. Pada bab terakhir yaitu bab 4, ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama anggaran biaya, peralatan penunjang sebesar 1.199.000, bahan habis pakai sebesar 210.000, akomodasinya berupa bensin sebesar Rp72.800, untuk label merek, kemasan produk, dan listrik yaitu sebesar Rp1.900.000, dan totalnya semua Rp3.381.800. Untuk jadwal kegiatannya, studi pustakanya dilakukan pada minggu ke-1 bulan ke-1. Pembuatan proposal dilakukan pada minggu ke-2 hingga minggu ke-4 pada bulan ke-1, dan perancangan produknya dilakukan mulai minggu ke-1 hingga minggu ke-4 bulan pertama atau bulan ke-1. Pembuatan produknya dilakukan pada minggu ke-1 dan minggu ke-2 pada bulan ke-2, lalu pemasaran produknya dilakukan pada minggu ke-3, minggu ke-4 bulan ke-2, dan minggu pertama, minggu ke-2 bulan ke-3.